Yang paling bagus menurut saya ada namanya Dr. Samsudin Arif. Itu orang luar biasa tuh. Ya, hafal Quran dengan qiraatnya, kemudian banyak hafal bahasa, dan beliau doktornya juga 2. Ya, dokter pertama, yang keduanya itu di sarangnya orientalis di Jerman, kajian orientalisnya tinggi. Ada buku yang paling bagus pernah ditulis oleh beliau tentang diabolisme pemikiran. Itu disebutkan di situ kerancuan-kerancuan pemikiran. Jadi kalau antum nanti datang orang seperti itu, gampang balasnya. Nggak usah pakai dalil orang kayak gitu mah. Ya, tinggal dibalikin logikanya aja, gampang. Ya. Dulu pernah ada yang bertanya pada saya, Ustaz, bukankah sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar? Inna sholata tanha anil fahsya. Nah, sekarang saya sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti saya boleh dong meninggalkan sholat. Tuh. Lihat logikanya tuh. Ustaz, sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang saya sudah mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Berarti saya nggak usah sholat lagi dong. Ini nggak usah pakai dalil, ini pakai logika. Maka kami sampaikan kepada orang itu, Mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Udah, selesai. Tanya, jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat belajar menghafal Al-Quran tapi tidak ada guru hafid di dekat rumah, bagaimana menurut ilmu karam? Taib. Allah barik fikum. Gini, Quran itu, teman-teman sekalian, mesti dipelajari dengan sanad. Sanad yang dimaksud, sanad guru yang menerima pelajaran Quran dengan baik, sehingga ketika mengajarkan pada kita, maka ajaran itu sesuai dengan ajaran-ajaran sebelumnya, sampai tersambung kepada Nabi. Karena bacaan Quran bukan bacaan biasa. Salah baca, bisa salah makna. Nih. Contoh. Dari harokat aja udah beda. Tulis begini misalnya. Ya, bisa bacakan siapa tajwidnya dengan harokatnya yang sempurna? Boleh bantu bacakan? Alif lam mim tuh kan cepet ya, alif lam mim tuh. Nah, udah beda nih. Ayo, ada yang lain? Sempurnakan harokatnya, tajwidnya, makhrajnya. Bagus, alif lam mim. Bagus, dikit lagi. Ada yang lain? Alam, tuh udah beda tuh. Udah alif lam mim, udah alif lam mim, tuh alam. Pertanyaan jauh kan? Jauh banget tuh. Tuh. Udah jauh banget tuh. Ini udah alif lam mim, alam. Mbah dukun, duit, ini dia alam. Pertanyaan saya, ini bacanya apa? Alif lam mim, alam. Anda pilih apa? Alam. Ibu? Alif lam mim. Tuh, ada suami istri, satu alam, satu alif lam mim, alam, alif lam mim, alam. Kita pisah aja kalau begitu. Oh, pisah. Ini dari mana taunya alif lam mim atau alam? Ada guru yang mengajarkan. Kalau ditempatkan di surah Al-Baqarah, berarti belum tentu. Belum tentu. Alam tara. Annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Jadi kalau ditempatkan di Al-Baqarah ayat yang pertama, maka ini pasti bunyinya apa? Alif lam mim. Kalau ditempatkan di Al-Fil, pasti bunyinya alam tar, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Dari mana taunya alam dengan alif lam mim? Ada guru yang mengajarkan. Contoh, Ustadz, tapi kan sekarang sudah ada harokatnya, belum tentu bisa sempurna bacanya. 2. Misal, Alhamdulillahi Rabbil. Ini saya begini, please. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arab. Ain. Salah baca pakai hamzah a. Misal di luar Quran, di luar Rabbil Alamin a jadi hamzah, maka maknanya tertukar. Awas, keliru. Alamin, semua alam, semesta alam. Tuhan semesta alam, semua. Ada alam, semua alam Tuhannya Allah. Tapi kalau pakai hamzah alamin, orang-orang yang sakit.
Udah keliru. Segala puji milik Allah, Tuhan orang-orang yang sakit. Allah. Yang paling dahsyat, alhamdulillahi rabbil alamin. Lagunya enak, cuman telinga kita panas. Ngalamin. Apa artinya ngalamin? Enggak ada artinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak ada artinya. Oh, udah keliru. Bagaimana cara mendapatkan semua itu dengan baik? Maka mesti ada guru. Siapa guru yang mengajar? Nah, guru yang mengajar ini pertama, syarat pertamanya dia menguasai ilmu tajwid. Tajwid, ilmu membaca Al-Quran dengan benar. Baik makhrajnya itu tepat, sifat hurufnya sempurna. Makhraj tempat keluar huruf, dari mana keluarnya? Apakah dia masuk di lidah? Apakah kemudian masuk di tenggorokan? Atau dia masuk harful hawa seperti a, ha, hawa. Atau dia kemudian masuk di lidah, lidahnya tekan sedikit seperti sa dengan za, za. Sehingga beda dengan za. Giginya tutup sedikit, keluar kemudian bagian dari hamznya za. Beda dengan ja, mi, har, ja, ya. Za. Iza ja, iza zulzilatil ardu, iza zul, tuh. Kalau diajarkan benar, za pertama benar, za yang kedua benar. Tapi kalau Anda nggak belajar susah. Iza zulzilati, yang paling repot ijajul jilati, jilat terus sampai habis. Tuh. Ya. Nah, jadi pertama syaratnya dia memahami, menguasai tajwid. Yang kedua, dia juga setidaknya hafal ayat-ayat Quran yang akan diajarkan, khususnya ayat-ayat yang ringan-ringan seperti juz amma. Ajarkan juz amma sehingga mudah kemudian dipakai dalam sholat. Amma itu umumnya orang tahu. Sehingga kalau antum baca ayat itu kemudian lupa, orang bisa ingatkan di belakang. Amma itu umumnya orang banyak yang tahu. Makmumnya banyak yang hafal. Jadi kalau makmum imamnya lupa, makmum mudah mengingatkan. Yang lainnya tidak disebut juz amma karena bukan umum. Jarang-jarang orang ngapalin langsung Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nahl, An-Naml, kan? Maka ketika imamnya lupa misalnya, sulit mengingatkan. Maka pertama kali ajarkan juz amma yang mudah-mudah dulu. Ya, begitu dibacakan misalnya inna a'tainakal kautsar. Sebelum diajarkan, yang mengajarkan sudah paham dulu. Maka kategori hafid ini tidak harus mutlak hafal 30 juz. Tajwidnya bagus, makhraj, sifat huruf, dan dia banyak hafal ayat-ayat Quran yang akan diajarkan. Jelas ya? Jadi jangan langsung mengajarkan yang tinggi-tinggi dulu. Ya, begitu dia baca misalnya, dia mau baca asalnya ayatnya ayat yang bukan a'taina. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Begitu inna macet. Inna. Makmum gak hafal. Dari belakang bisa beda. A'toina. Udah lama gak diterusin. A'toina. Nah ke belakang. Bukan. Imam kok bicara. Batal sholatnya. Kabeh batal. Habis kayaknya waktunya nih. Oh, boleh 5 menit, boleh? Ya itu 1. 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya punya saudara, udah biasa saum Daud. Saking sudah melekatnya meskipun sakit, dia tidak mau meninggalkannya, Masya Allah. Bagaimana menurut Ustadz hal ini? Sunnah. Tapi sudah merasa wajib meski kalau sakit mungkin malah madarat bukan manfaat lagi. Begini, ini hal semacam ini kalau sudah mendapatkan halawatul iman. Halawatul iman itu kenikmatan iman. Yang kalau sudah jadi kebiasaan rasanya gelisah kalau tertinggalkan. Nih padanannya begini, kita nggak usah bicara puasa Daud dulu deh. Salat tahajud. Kalau antum udah biasa tahajud, tiba-tiba bangun terlambat. Terlambat itu bukan pas adzan subuh. Terlambat itu misalnya 3 menit sebelum subuh. Sekarang subuh jam berapa? Oh, paling gampang 4:30, paling gampang tuh. Ya udah saya kabulkan, misal 4:30 tuh. Dia adzan, dia bangun 4:25. Biasa tahajud, biasa bangun 2:30, bangun jam 3, tiba-tiba bangun 4:25. Itu walaupun tahajud sunnah,
Karena seakan-akan dia telah merasa dekat dengan itu. Jadi begitu bangun dia katakan, saya terlambat ya Allah, terlambat. Terlambat. Padahal nggak ngerjakan pun nggak dosa. Maka orang seperti ini diberi peluang oleh Nabi. Kata Nabi, kalau kamu merasa tidak dapat mengerjakannya, maka kamu ganti nanti saat duhanya. Dengan menunaikan salat duha diperbanyak. Biasanya cuma 2, 4, jadi 8. Ya, untuk mengganti yang saat di atas, yang tidak tertunaikan. Ditambah dengan ibadah lain di tempat berbeda, dengan cara yang tidak sama. Tapi mengganti pahala yang di waktu malam. Ada lagi orang sahabat ini biasa baca Al-Baqarah sebelum tidur. Al-Baqarah aja, Al-Baqarah. Tiba-tiba, betul saya serius. Ini nyata, tiba-tiba, ini disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Tiba-tiba beliau ini lupa, Pak, Bu. Lupa baca Al-Baqarah. Tertidur. Begitu tengah malam bangun. Kaget. Temannya kena senggolan tangannya. Terbangun juga. Kamu kenapa katanya tiba-tiba begitu? Ana ra'aitu fil manam laqad natahatnil baqarah. Barusan saya mimpi, saya diseruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Al-Baqarah. Cuman kan kalau nama Quran, surat gak boleh diterjemahkan. Maksudnya gak boleh disebut dengan terjemahannya. Terjemahkan boleh, tapi kalau bicara tentang surat, itu harus disebut dengan nama surat aslinya. Jangan terjemahannya. Karena keindahannya tidak akan terasakan. Walaupun Anda tahu terjemahannya. Ya, Al-Baqarah, sapi betina, An-Nisa, misalnya ibu-ibu, kan? An-Namal, semut, kan? An-Nahl, lebah. Tapi jangan bercanda dengan menyebutkan terjemahan. Woi, baca surat apa tuh? Semut. Ente apa? Ibu-ibu. An-Nisa itu maksudnya ya. Nah, itu nggak nyaman. Laqad natahatnil baqarah, saya diseruduk Al-Baqarah. Ya, bangun tuh. Nah, ini menunjuk kebiasaan. Jadi yang pertama, saya bersyukur punya saudara, ya punya teman, Masya Allah, yang bisa seperti ini, teman se-Islam, saudara kita semua, yang punya kebiasaan demikian. Maka silahkan kita bangga dengan itu, pertahankan. Ini bagian dari kenikmatan iman. Hanya juga proporsional. Maksudnya, kalau dengan puasa itu menyulitkan, bahkan membuat fisik kemudian menjadi lemah, bahkan sakit, maka di situ Anda boleh berhenti dulu. Persis seperti Nabi lewat di satu tempat jalan, tiba-tiba ada orang bersandar di pohon. Ini kisah nyata, di hadis Muslim ada, di Al-Bukhari ada. Jadi begitu sedang sandaran jatuh di sandaran pohon, itu lemah begini. Tiba-tiba Nabi bertanya, ini orang biasa puasa. Kamu kenapa, kata Nabi? Kata orang ini, Anas so'im. Anas so'im. Saya puasa. So'im itu orang puasa. Jangan diartikan Anas so'im. Oh, saya namanya so'im, bukan. Ya. Nah, saya sedang puasa. Kata Nabi, laisa minam birrim siyamu fis safar. Kamu itu enggak bagus puasa dalam perjalanan jauh. Maksud Nabi itu bukan gak boleh puasa. Kalau antum sedang puasa sunnah silakan puasa. Cuman kalau nggak kuat jangan dipaksain. Itu maksudnya. Ya, makanya tolong jangan baca terjemahan ya. Pahami, tanyakan pada alim yang tahu. Maksud hadis ini kalau nggak kuat jangan dipaksain. Sama antum pun demikian nih, sering puasa Daud. Bagus, kita bangga, bahagia, kita senang. Kita ikuti pelan-pelan. Ya, beliau puasa Daud, kita puasa Senin dulu. Dan Senin naik Senin Kamis naik Ayyamul Bid, baru ikutin pelan-pelan. Tapi kalau sedang sakit dan puasa bisa menyulitkan, bahkan sakit, bahkan haram hukumnya puasa. Tapi yang membahagiakan ada hadis di Al-Bukhari. Lihat bunyinya. Idza maridhal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau seseorang itu sakit atau punya udzur sedang dalam perjalanan safar dan dia punya kebiasaan, karena sakit dan safarnya tidak dikerjakan kebiasaan itu, maka pahalanya tetap diberikan secara sempurna karena kebiasaannya. Ada orang biasa salat sunnah, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, perjalanan dari Bandung mau ke Jakarta, macet tengah jalan, baru kilometer 97 macet akhirnya, tiba-tiba sampai zuhur, diduga sampai maghrib ke Jakarta, akhirnya dia tunaikan jamak qashar. Dua-dua. Dia tidak kerjakan sholat sunnahnya. Begitu tidak dikerjakan karena kebiasaannya, pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan oleh Allah walaupun dia tidak mengerjakannya saat itu. Demikian dengan ini. Dia selalu puasa Daud, tiba-tiba sakit, nggak dikerjakan. Hadisnya sahih. Maka karena sakitnya itu diberikan kemudian toleransi. Tidak usah puasa, tapi pahalanya dituliskan secara sempurna. Makanya saya sering katakan, ayo bikin kebiasaan yang bagus-bagus. Baca Quran, Bu, saat sedang suci baca Quran. Puasa sunnah, gitu kan? Nah, begitu ibu datang masa haidnya kan tidak mengerjakan tuh. Quran nggak dibaca, sholat nggak dikerjakan dan sebagainya. Itu kalau punya kebiasaan seperti tadi, semua pahala dituliskan. Itu serius ya. Ya, sebelum masa menopausnya tiba. Karena akan kembali normal seperti yang lainnya. Ya, jelas ya? Alhamdulillah akhi, kita walaupun tidak sholat sunnah, pahalanya dituliskan ya. Belum tentu. Ya, kalau antum nggak punya kebiasaan nggak bisa. Ya, silakan dan ilmunya dicatat. Ini puasa Daud kan ada, ya.
Ustadz, puasa Daud itu apa? Puasa Daud itu puasa sehari, sehari tidak. Selang-seling. Jadi kalau sekarang hari apa? Sabtu. Ya, Ahad saya memulai Senin. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Kalau sudah puasa Daud, maka Senin Kamisnya berhenti. Jadi kalau sudah masuk ke Kamisnya harus libur, jangan dipaksakan puasa. Misal, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Mengacak nanti dan ketubuhnya itu terganggu, tidak stabil nantinya. Maka dibuat sehari puasa sehari tidak itu untuk stabilitas tubuhnya. Ya, supaya terjaga. Jelas ya? Jadi cuma ada puasa Daud, salat Daud tidak ada. Ya, jangan nyimpulkan sendiri. Kalau puasa Daud ada, berarti puasa itu hukumnya wajib, salat hukumnya wajib. Berarti salat Daud pun ada. Subuh salat, duhur tidak. Asar salat, maghrib tidak. Ini udah 5 menit nih. 5 menit lagi boleh? Alhamdulillah. Ini sudah. Masya Allah, sempat detik juga. Oh, bukan yang ini rupanya. Sudah tadi. Allahu Akbar. Semoga Allah muliakan. Bismillah. Barakallah Ustaz. Afwan nih, maaf. Bismillah bagus untuk nulis. Tapi saya sarankan masukkan salam juga. Assalamualaikum. Bismillah itu untuk melahirkan pahala bagi pribadi. Untuk mengerjakan apapun. Bismillah ada pahala. Bismillah ada pahala. Tapi salam itu sapaan yang melahirkan pahala baru. Jadi begitu Anda mengatakan Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum. Nah, itu pahalanya tambah. Dan saya jawab Waalaikumsalam. Dan yang kedua, Bismillah bisa disirkan. Salam tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tulis. Tapi Assalamualaikum tidak. Ustadz mau buka pengajian. Assalamualaikum. Silent. Sir. Assalamualaikum. Enggak bisa. Atau saya hanya jahar, antumnya sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa. Maka saya sarankan kalau mau bertanya, Bismillah, bagus. Kemudian sandingkan dengan salam. Melihat keadaan umat bahwa pemuda saat ini yang telah tercemari oleh orientalis yang kuat. Nah, untuk itu kami yang kapasitas keilmuannya masih rendah, bagaimana cara kami untuk ikut berjuang dalam dakwah ini dan melawan paham-paham orientalis yang sudah melekat? Belajar. Belajar. Masuk kampus belajar yang benar. Ambil jurusan-jurusan yang sesuai. Masuk fakultas dakwah, ambil jurusan yang jelas, pelajari ritmenya, bahan-bahannya kaji. Sekarang banyak. Di Indonesia banyak, ada kajian-kajian, ikuti kajian yang sifatnya itu membantu dengan cita-cita antum. Antum pengen nih jadi filter untuk orientalis, ngatasi mereka, ikuti kajian, ada INSIS. Ya, ada ustad-ustadnya, Ustadz Hamid, Ustadz Adian Husaini, ya, dokter misalnya yang tadi saya sebutkan Samsudin Arif, ya, ada dokter Ugi Sugiharto. Banyak kajiannya, buku-bukunya banyak dan berkualitas. Itu orang-orang hebat, jangan dikira orang biasa tuh. Itu orang hebat. Tahukah Anda teman-teman sekalian? Itu mereka. Karena jarang ada yang manfaatkan di Indonesia ini, itu banyak jadi dosen di luar negeri. Di Malaysia, jadi profesor hebat. Ada yang ngajar sampai di Kuwait, ada yang di Oman. Jadi macam-macam itu, luar biasa. Ya, ada buku yang saat dituliskan, Amerika langsung pesan. Itu buku Mishkatnya Profesor Hamid Zarkasi. Itu begitu selesai, itu sudah ada di perpustakaan Washington DC. Jadi kaji itu, saking berkualitasnya. Dan tidak apa-apa, itu biasa. Biasa, toh kita pun kalau ada karya orang barat kita baca juga. Jadi dalam dunia khazanah pemikiran itu biasa kita mengkaji, kita baca. Jadi kalau antum ingin filter seperti itu, maka masuk ke jurusannya. Sama, antum pengen jadi ahli Quran, masuk kampus, jadi ahli Quran, masuk jurusan ilmu Al-Quran. Kalau ingin spesifik misalnya, masuk ke PT IKI, S2-nya IKI, tajamkan di situ, ayo belajari. Kalau pengen masuk jurusan komunikasi, masuk Fikom. Kalau pengen masuk jurusan hadis, masuk tafsir hadis. Jangan tanggung, kalau bisa pelajari sampai ke Timur Tengah. Ustadz saya pengen ke Madinah, bagaimana? Pelajari kurikulum Madinah sebelum ke sana. Di sini lihat apa pelajarannya, bagaimana caranya tesnya. Jadi disiapkan dari sekarang. Saya pengen ke Ummul Qura, siapkan. Saya pengen ke Libya, silahkan. Pengen Tunisia, silahkan. Saya pengen ke McGill, jangan. Ya. Udah, kecuali kalau ingin pelajari sistem, kalau sudah kuat, ya boleh silahkan. Untuk khazanah pemikiran. Ya, saya kadang main juga, main ke Hamburg, Jerman. Main ke sana lihat bagaimana kehidupan orientalis, ya. Saya masuk kampus ya, saya lihat. Saya masuk kampusnya, saya lihat apanya, sampai ke simbol-simbolnya orientalis semua. Ya, ada patung-patung, ada ini, ada pemikiran. Oh, pantas saya bilang doktrinnya udah kuat begitu. Ya. Nah, jadi supaya kita lebih paham. Ayat Quran siru fil ardi, silakan jalan-jalan di bumi. Jalan-jalan silakan. Ya mula-mula tahap yang ringan-ringan. Dari Soreang, Kota Bandung, kan? Pindah dulu ke Tasik, ke Ciamis, sampai ke Pantura. Susurin oleh antum. Cari khazanah pemikiran Islam di Nusantara.
datang. Terus Pantura itu kan banyak. Sampai ke Cirebon, sampai ke sana lagi, sampai masuk Tegal, masuk Pemalang, sampai masuk ke Kendal, sampai masuk Semarang. Dari Semarang kemudian masuk lagi ke Demak, dari Demak kemudian masuk ke Kudus, Kudus Pati, Pati Rembang, Rembang Lasem, sampai ke Tuban, sampai sana. Itu banyak tuh pelajarannya. Ya silakan dari Semarang aja kalau udah masuk Demak tuh udah banyak. Semarang kalau sudah mau masuk ke Demak, di situ ada Syekh Ahmad Jumadil Kubro, bagaimana napak tilasnya, sebelah kirinya ada masjidnya, ya kan? Kubahnya emas, menaranya hijau, menaranya ada 2, depannya 3 gerai ATM, BNI, Siam Beniaga, kemudian ya. Nah, terus itu liatin lagi sama BRI, tapi sekarang udah dicabut, udah hilang. Ya, terus langsung selesai, kanannya dorinya, ada flyover lurus, ada kampus, lurus lagi masuk ke Demak. Dari Demak ya, kenapa disebut dengan Demak? Dari kata Zimain yang punya air, dulu kemudian kering, kerontang, sampai datang kemudian utusan yang 9 wali itu. Wali itu bukan sembarangan ahli Quran juga tidak, tapi ahli tata perairan. Datang ke situ ditata, dibuat tanaman-tanaman, sehingga kemudian ditanami, sekarang jambu air paling bagus kan Demak sekarang itu. Begitu airnya udah tertata, disebutlah Zimain. Orang lokal menyebutnya Demak, Demak. Zimain, kota yang punya air yang teratur. Sampai sekarang, ya itu toilet terpanjang tuh di Demak. Toilet terpanjang, selokan samping jalan, itu paling panjang tuh di Demak tuh. Jadi kalau antum sudah mulai masuk Demak sampai ujungnya itu pinggirnya kalinya paling panjang. Sampai ke ujung. Setelah itu Kudus, tuh kan. Kudus ada apa lagi? Terus masuk ke Pati, sampai ke Rembang. Sampai ke Rembang ke Lasem. Begitu masuk 10 menit ke Lasem, sebelah kirinya ada Caruban. Caruban ada kaitan dengan Cirebon. Banyak. Ya nanti ketika Prabu Siliwangi menarasa menikah dengan Nyai Subang Larang. Sampai di situ kemudian lahir kota Subang. Sampai Nyai Subang Larang melahirkan 3 orang anak. Ya anak pertama dikenal dengan Walang Sungsang. Dari tahun 1423. Kemudian lahir yang kedua ya Fatimah Mudaim, Syarifah Mudaim. Dikenal dengan Nyai Rara Santang. Yang ketiga dikenal dengan Raja Sengara, lahir 1427. Dari situ kemudian pergi ke Mekah. Ya Syarifah Mudaim bertemu dengan Syarif Abdullah. Menikah, melahirkan Syarif Hidayatullah sampai dengan pulang. Sampai sebenarnya belajar dengan Syekh Athaillah Ibnu Sakandari. Pulang sampai ketemu kakeknya. Ya kakeknya itu memberikan daerah di Gunung Jati dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Abdullah Iman balik lagi ke Lemah Wungkuk. Di Lemah Wungkuk itu kumpul etnis. Ada etnis Arab, ada etnis lokal, ada etnis Cina. Karena campuran disebut dengan Caruban. Senangnya membuat terasi dari udang rebon. Jadi udang diambil, dikeringkan, airnya dibuang. Ya, mereka mengenal dengan rebon. Ada airnya disebut dengan cai rebon, disingkat jadi Cirebon. Sampai sekarang Cirebon. Carubannya ada di mana? Carubannya di Lasem. Begitu antum masuk ke wilayah Lasem, sebelah kirinya ada pantai Caruban. Sebelah kanannya nyebrang dikit ada Karangturi. Karangturi itu etnis Cina pertama datang lewat Karangturi. Sampai sekarang di situ tempat-tempatnya itu ya keadaannya itu mirip semuanya pada zaman-zaman klasik masa lalu. Jadi kalau antum lihat film dokumentasi ada yang kungfu macam-macam, Jackie Chan tempo dulu, ya Wong Fei Hung dan sebagainya. Itu rumahnya mirip di sana Karangturi. Sampai pesantren pun itu plakatnya pakai bahasa Cina. Ya kesananya lagi, nanti antum akan temukan lagi ada Pasjudan Sunan Bonang. Naik ke atas, sampai antum hitung berapa tangganya sampai ke atas. Sampai menemukan juru kunci namanya Bapak Abdul Wahid. Begitu dia katakan ketemu dengan antum, akan makan kaget. Ternyata kuburannya tidak di situ. Kuburannya di tempat tersembunyi, ya tidak banyak dibuka supaya tidak dikultuskan. Keterangannya bagus banget. Saya ikuti sampai sana tuh. Ikutin. Jadi kita paham. Saya belajar nasab sampai ke Aceh. Jadi kalau saya menghafal sesuatu, lihat ada nasab, saya tanya sama ulama Aceh. Dan ahli nasab salah satunya sekarang ada di Aceh. Ya sampai ke Aceh tanya, ini saya mendapatkan ini benar nggak? Beliau teliti, ini bukan, ini yang tepat tuh yang ini. Nah itu temukan demikian. Nanti kita sambungkan lagi. Nasab Nabi kayak Ahmad Dahlan gimana sampai kemudian ke Nabi? Kita teliti lagi, ya cek lagi dan seterusnya. Sampai ditemukan demikian. Banyak ulama, di Lembang jelasin banyak ulama. Antum kalau mau tahu sekarang ahli Quran misalnya yang paham fikih, ada Gus Bahaudin Nur Salim. Ya itu kalau bicara Quran fikihnya itu matang, bagus. Ada Gus Qayyum, kayak Abdul Qayyum itu hal-hal yang sifatnya sulit dipahami dalam tafsir itu beliau paham. Ya ada Mbah Maimun di Sarang, Rembang yang kemarin ramai misalnya kan. Nah itu enggak usah antum kecilkan, itu orang luar biasa itu beliau. Ya terlepas dari yang lain kita bisa silahkan. Kan tinggal pilih, beliau kan adil menyebutkan dua-duanya. Doa pertama untuk nomor 2, ya yang kedua untuk nomor 1, tinggal pilih aja. Mau ngaminkan yang mana? Ya nomor 1 ngaminkan nomor 2, amin, ya silahkan ya. Nomor 2 ngaminkan nomor 1 silahkan aja. Kita nggak usah ikut-ikutan dan jangan antum mencela dan mencemooh. Bikin meme, bikin apa tidak, itu kayak terhormat. Pilihan silahkan masing-masing. Ya jangan paksakan dan jangan berselisih lah. Ya, ayo kita bangun keteduhan, pilihan kita hargai dan jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Paham ya? Ya, saya akan netral lah. Saya nggak bisa bicara hal itu. Saya akan fokus kepada urusan mengajar saja. Ya, jangan paksakan lah. Ya, jangan paksakan sesuatu. Kita sederhana. Saya nggak bisa katakan misalnya, ayo pilih nomor 2. Saya nggak bisa. Saya harus netral. Enggak, itu jangan ketawa. Saya nggak bisa. Ya, saya juga nggak bisa katakan misalnya jangan pilih nomor 1. Saya nggak bisa. Ya, itu mustahil saya katakan. Nggak bisa. Enggak, saya netral, ingat, jangan macam-macam lah. Netral, saya netral. Ya. Persatuan nomor 1, ya. Adapun presiden, non.
Udah. Jangan bawa saya kemana-mana. Ya. Ini ta'lim, tidak. Saya menghargai dua-duanya. Kita doakan yang terbaik insya Allah. Saya menghargai. Ketika saya tutup nih kalau lama ini. Dulu saya udah lewat lagi nih. 2 menit boleh? Ustadz, saya ingin bertanya. Ketika saya sholat, kenapa di depan mata saya tertutup atau terbuka selalu ada lafaz Allah? Allah atau Allah. Apakah itu gangguan dari setan? Kalau lafaz itu mengganggu khusyuk Anda, berarti itu setan. Ya, kalau mengganggu Anda khusyuk. Kalau tidak mengganggu Anda khusyuk, berarti itu gambaran untuk mengarahkan Anda pada kehusuan. Ya, jangan-jangan itu imajinasi Anda gitu muncul. Tadi kalau Anda terganggu dengan itu semua, misalnya, itu berarti setan. Karena tugas setan itu memberikan was-was supaya Anda terganggu dalam sholat. Di hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, jika mulai Anda akan sholat mengangkat tangan, kalau sudah mengangkat tangan, maka fayaqulu syaitan, setan akan berkata, udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Maksudnya Anda dipalingkan dari sesuatu yang membuat Anda fokus khusyuk dalam sholat. Kalau Anda terganggu berarti setan. Bahkan yang paling bahaya, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Allahu Akbar, melihat lafaz Allah. Melihat. Sampai lupa berapa rakaat ya. Nah, itu pasti setan. Jelas ya? Nah, saya kira itu yang kita bahas hari ini. Jadi kita sepakati bahwa kalau ada orang-orang turunan dari ilmu orientalis, kita jauhi, kita tinggalkan. Kalau hadir di sekitaran kita juga kita doakan, jangan saling mencela, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan. Kita harus bangkit untuk memperbaiki diri sehingga Allah menilai kita lebih baik daripada sebelumnya. Siap insya Allah?